Ya, sahabat Indonesia masih di Kanal TV Anak Bangsa Hot News. Sahabat Indonesia, fasilitas umum, fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah dipakai untuk kepentingan umum. Nah, tingkat peradaban satu bangsa katanya juga ditentukan bagaimana kita menyikapi dan memakai fasos dan fasum itu. Nah, disitulah juga uji solidaritas, uji apa istilahnya, kepekaan sosial dan juga saling menghormati satu sama lain manakala kita memakai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada. Nah, baru-baru ini redaksi menerima banyak masukan, input, komen, dan juga komplain, keluhan lah begitu ya, mengenai hari ini di Tebet dan di Puncak jalanan macet karena ada acara dari sekelompok masyarakat yang akhirnya memblokir jalan itu. Nah, bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita mau berbincang sedikit mengenai masalah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya terkait dengan dua isu yang barusan terjadi nih. Mas Rudy, fasos-fasum dikooptasi oleh sekelompok masyarakat. Nah, saya lagi membayangkan di Arab Saudi atau negara-negara Arab yang totally adalah negara Islam, gitu. Atau mungkin di Malaysia, gitu ya. Tidak pernah terjadi peribadatan agama itu mengganggu, mengkooptasi area publik. Semua sudah diatur, ada tempatnya dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini gejala mengkooptasi ruang publik oleh sekelompok orang dalam untuk beribadah itu sudah menggejala luar biasa. Saya melihat 5 tahun terakhir ini atau mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini itu luar biasa. Dan yang membuat saya agak kecewa, negara seolah-olah lunglai gitu, kehilangan wibawanya. Dan di sini harusnya kan aparat kepolisian ya. Polisi di sini adalah mewakili otoritas negara, gitu ya. Bagaimana mungkin polisi, gitu ya, ini membiarkan jalan raya pada hari kerja sibuk-sibuknya dikooptasi, dikuasai oleh seseorang untuk beribadah gitu. Nah, ini begini loh Mas Andri. Saya kadang kelompok mayoritas, saya orang Islam Mas Andri, di negeri ini, saya hanya membayangkan bagaimana mungkin sekelompok mayoritas begitu semena-mena gitu ya. Kalau mau menggunakan jalan umum, carilah waktu yang sangat tepat. Katakanlah hari Minggu gitu ya, pada saat akses itu tidak digunakan atau tidak banyak digunakan gitu ya. Kalau bisa seharusnya sih tetap jangan mengganggu fasilitas umum. Nah, ini bukan hanya masalah beragama nih Mas, ada beberapa hal yang lain. Kalau kita di jalan-jalan kecil di sekitar Tebet atau mana itu, orang juga punya hajatan gitu, serta-merta menutup jalan umum. Nah, ini juga sering terjadi. Hari ini kita mendapat tamparan keras ya. Ini dari orang-orang yang begitu merajalela seenak sendiri gitu ya, menguasai jalan puncak gitu ya, karena ada Rizik Syihab mau ada acara di sana. Pertanyaannya, aparat negara kemana nih? Bagaimana dengan lalu lintas yang ada di sana? Itu kan jalan protokol itu, jalan umum antar provinsi gitu, antara Cianjur, Jawa Barat ke arah Bogor gitu. Tebet Mas, yang tadi di jalan itu kan jalan arah Kasablanka. Itu akses protokol menuju orang mau ke kantor Mas, ke arah Kokas sana, kota Kasablanka. Nah, polisi kemana? Gitu. Ini yang saya pertanyakan. Ini saya agak geram ya dengan aparat kepolisian ya. Mulai tanggal 10 kemarin ya, ada pembiaran orang merangsek objek vital negara. Bandara itu ya. Bandara, ya. Jalan tol dilumpuhkan, mereka dibiarkan sholat di jalanan, makan di jalanan, parkir di jalanan. Belum lagi mereka merusak fasilitas umum, tempat cuci, WC juga katanya rusak parah. Ya, kemudian kursi-kursi ini ada pembiaran, gitu ya. Tidak ada deterrent effect atau efek jera untuk menghukum mereka. Ini kan akhirnya orang-orang berpikir bahwa negara ini kayak tidak ada hukum, ya, karena ada pembiaran, mayoritas dibiarkan merajalela. Terus mungkin ada yang bilang begini, mungkin untuk menciptakan kedamaian jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Ini menurut saya adalah ujaran yang menyesatkan ini.
Oke, Mas Rudi, saya potong sedikit di sini. Mungkin ya, mohon maaf ini, mungkin bukan mayoritas, tetapi sempalan dari kelompok mayoritas yang mau mencoba menunjukkan apa namanya Gini Mas Andri, adigung tapi apapun gitu. terjadi, image minoritas itu adalah ini kelompok bagian dari kelompok mayoritas gitu ya. Oh, oke. Maksud saya begini, saya selalu bermimpi Indonesia ini sudah ada kenyataan sejarah bahwa Ya, ya. Islam menjadi mayoritas di negeri ini. Itu fakta, Ya. ya. 80 sampai 90%. Ya. Saya bermimpi bagaimana mayoritas ini mengayomi, melindungi, menauladani kelompok minoritas. Iya. Sehingga tercipta rasa aman gitu loh ya. Mungkin gini Mas, silent majority-nya sih seperti yang Mas Rudi harapkan. Tetapi ada sempalan ini yang begitu vokalnya dan seringkali juga bertindak semena-mena Nah. yang merusak citra mayoritas itu. Ya ini yang silent majority ini yang salah. Sekarang majority harus speak Nah, up. nah, gitu itu ya. dia. Jangan silent lagi. Oke. Jadi negara harus hadir Mas dan harus digerakkan oleh kita kelompok menengah ini. Sekarang ini yang terjadi adalah silent majority. Jangan silent. Nah, itu dia. Harus speak up gitu loh. Saya jujur aja saya berani speak up untuk apa Mas? Untuk negara ini loh. Ya, jangan sampai Indonesia ini jadi berubah warnanya. Nah, itu dia. Ini merah putih jangan sampai menjadi bendera hitam. Jangan sampai menjadi bendera putih doang. Gitu Iya loh. iya, maksudnya ada yang bilang kan katanya kejahatan itu merajalela bukan karena apa namanya kejahatan itu besar, tapi karena orang baik itu diam katanya. Nah, justru itu saya mengamini pendapat itu. Makanya saya selalu bicara Mas keras karena saya bagian dari mayoritas gitu ya. Saya harus menyuarakan kepada publik sebetulnya tidak semua mayoritas seperti itu. Itu Nah, dia, ya. ini kan sekelompok kecil dari bagian minoritas. Kenapa dibiarkan? Iya iya iya. Atas nama apa polisi membiarkan ini? Iya, gitu loh. iya, iya. Bagaimana mereka mengkooptasi, menguasai jalanan gitu ya, membiarkan. Terus kadang-kadang kalau kita mengkritisi orang ibadah kok dilarang. Nah, tidak ada pernah itu pelarangan ibadah, ya. Siapa yang melarang ibadah? Tidak pernah dilarang. Pertanyaannya, beribadahlah dengan benar. Iya, di tempat ibadah. Jangan riak juga di tempat ibadah gitu ya. Jadi kebalik-balik dunia ini. Dulu waktu kasus Monas sama. Mereka sholat semuanya di Monas. Tidurnya di Masjid Istiqlal. Nah, ini kan kebalik-balik dunia ini. Gitu? Kenapa? Ibadah itu tidak boleh show off, Mas. Ya, mohon maaf nih, saya juga mengkritisi nih. Ada orang yang mungkin pengen karena tidak mau meninggalkan ibadahnya, sholat di MRT gitu ya. Viral kemana? Nggak usah juga. Ada lagi sholat di pesawat sholat. Gitu. Padahal di Islam itu ada Mas, hukum-hukumnya. Kalau dari perjalanan bagaimana aturannya, kalau bagaimana ada aturannya. Gitu loh. Ada kemudahan. Kenapa yang kemudahan ini dipersulit oleh orang yang bersangkutan? Nah itu dia. Sahabat Indonesia, kembali ke pokok persoalan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasos, fasum adalah juga indikasi peradaban satu bangsa ya. Bagaimana kita memperlakukan itu semua di dalam tata kehidupan kita masing-masing. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Rudi Askamri tadi bisa menjadi feedback, bisa menjadi butir-butir pelajaran. Nah, ada gini, pesan-pesan khusus Mas Rudi? Ya, yang saya tekankan adalah aparat negara, khususnya kepolisian. Ya. Jangan lunglai tidak berdaya Nah. oleh kooptasi sekelompok kecil sebetulnya dari bagian mayoritas ini. Kenapa? Akan membuat image mayoritas buruk dan membuat image negara ini buruk. Ya, jadi ini jangan dibiarkan. Ini Jakarta, ya. Kita tahu Jakarta kebetulan mendapat musibah dari gubernur yang orangnya memang tidak mempunyai kepedulian terhadap keberagaman. Ya. Ini suatu musibah, ya. Saya mengkritisi ini saja, ya. Jadi dia selalu berpihak pada kepentingannya dia, gitu ya. Jadi jangan dibiarkan lagi orang-orang ini mengkooptasi fasilitas publik. Nah, contohnya lagi nanti tanggal 2 Desember katanya mau reuni. Saya heran ya, reuni 212. Kalau ini gubernur menyetujui, ya, Monas dipakai lagi untuk tempat-tempat ibadah, ya. Nah, ini klaster baru lagi nanti. Nah, seperti ini. Kayak tadi, ya mohon maaf nih Mas, gubernur ini ya, Anies Baswedan berbusa-busa ngomong PSBB transisi, ini segala macam, COVID meningkat. Tadi di Casablanca itu tidak pernah ada loh social distancing, physical distancing, pakai masker, tidak ada sama sekali. Apaan? Tidak ada penerapan protokol kesehatan. Itu dia ya. Kemana nih gubernurnya? Nah,
Polisi, Mas, harus bertindak toh. Apalagi Mas tahu nggak? Iya, iya. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, itu adalah bagian dari Satgas COVID-19 loh. Nah itu dia, apalagi. Nah, Ya. banyak hal-hal yang katanya ironis begitu ya dari apa yang disampaikan, berbusa-busa, tetapi perilaku atau behaviornya berbeda dengan apa yang dinarasikan. Nah ini tidak ada integrasi, yang artinya tidak ada integritas. Nah ini Mas Andri, kita harus menyuarakan ya, supaya polisi tidak berkelanjutan melakukan pembiaran oleh kelompok-kelompok ini ya. Karena kalau tidak, kalau masyarakat sudah distrust terhadap aparat kepolisian, Ya. ini bahaya ya. Polisi banyak kasus di dalam di internal kepolisian ya. Jangan sampai tugas-tugas profesionalnya polisi itu menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, Ya. itu yang lebih parah kalau tidak Ya. ada kepercayaan lagi ya. Ini tunggu saja. Kapolri dan jajarannya kalau membuat ini diam-diam saja, menganggap ini biasa-biasa saja, ini bahaya. Dan kita, Mas, wajib punya hak untuk mengingatkan polisi. Karena polisi itu dananya dari negara, Itu dia. dari pajak kita. Jangan pernah membiarkan polisi menjadi kayak semena-mena aparat negara seenak sendiri, termasuk melakukan pembiaran. Itu yang kita lawan. Jadi polisi tidak boleh lagi melakukan pembiaran pada kelompok-kelompok yang mengkooptasi ruang publik. Iya. Itu yang penting. Ya, sahabat Indonesia, mari kita dukung kepolisian untuk menegakkan Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam memperlakukan fasos-fasum, di mana ini mencerminkan peradaban kita juga. Demikian, sahabat Indonesia, kita temu lagi di Hot News berikutnya. Indonesia beradab.